Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu akhlak kelas A, jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Anggota kami ada Adelia Herayanti, Alvina Rifda Anindya, Dini Nuraini, Dwita Putri Rahmatillah, dan Irsalina Azahra Permana. Ada beberapa bahasan yang akan dibahas pada video kali ini, di antaranya pengertian akhlak dan lingkungan yang akan dijelaskan oleh Adelia Herayanti, akhlak terhadap lingkungan yang akan dijelaskan oleh Alvina Rifda Anindya, kewajiban menjaga lingkungan dalam Al-Quran dan Hadis yang akan dijelaskan oleh Dini Nuraini, implementasi akhlak terhadap lingkungan yang akan dijelaskan oleh Dwita Putri Rahmatillah, dan yang terakhir metode penumbuhan akhlak terhadap lingkungan yang akan dijelaskan oleh Irsalina Azahra Permana. Pertama, pengertian akhlak. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Jika perbuatan yang dilakukan baik, maka disebut akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan jelek, maka disebut akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Akhlak yang baik sesungguhnya kebutuhan setiap manusia di mana dan kapanpun berada. Demikian sebaliknya, akhlak yang buruk merupakan sesuatu yang selalu dihindari oleh siapapun. Islam menegaskan bahwa akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang muslim. Kesempurnaan iman seorang muslim sangat tergantung dari keluhuran akhlak yang dimilikinya. Kehadiran Islam sendiri berfungsi untuk memperbaiki kualitas akhlak manusia. Selanjutnya, pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Selanjutnya, kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitarnya didasarkan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Yang kedua, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam. Yang keempat, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam agar kehidupannya menjadi makmur. Yang kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Selanjutnya ada kewajiban menjaga lingkungan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 60 tentang larangan mengadakan kerusakan di muka bumi, yang artinya makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Kemudian ada juga larangan merusak tanaman dan binatang, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman dan binatang. Padahal Allah tidak menyukai kebinasaan. Kemudian ada juga dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 mengenai larangan mencemari air laut, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, selanjutnya di sini ada implementasi akhlak
terhadap lingkungan. Berakhlak dengan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya dengan sebagai berikut. Yang pertama ada melarang penebangan pohon-pohon secara liar, lalu melarang perburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, mengendalikan erosi, membuat cagar alam dan swaka marga satwa, melarang membuang sampah sembarangan, merawat fasilitas umum dengan baik, menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai, memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat, memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. Implementasi akhlak terhadap alam dan seisinya termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan menjadi niscaya untuk ditingkatkan. Ini bukan berarti akhlak kepada Allah dan sesama manusia menjadi tidak penting, tetapi justru kedua akhlak tersebut harus termanifestasi ke dalam akhlak terhadap alam dan seluruh isinya. Selanjutnya ada metode penumbuhan akhlak terhadap lingkungan. Metode penumbuhan akhlak lingkungan ini dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajarkan. Penumbuhan akhlak lingkungan mengandaikan pengetahuan teoritis tentang konsep-konsep nilai terkait perilaku ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Untuk dapat memiliki kesadaran dan melakukan perilaku ramah lingkungan, terlebih dahulu harus mengetahui nilai-nilai penting lingkungan bagi kehidupan dan bagaimana melakukan pengelolaannya. Yang kedua adalah keteladanan. Dalam konteks penumbuhan akhlak terhadap lingkungan, keteladanan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bagaimana mungkin orang lain akan dapat menumbuhkan akhlak lingkungan dalam dirinya kalau orang yang mengajarkan tidak pernah bersikap dan berperilaku yang diajarkan? Pentingnya keteladanan ini sesuai dengan adagium bahwa satu keteladanan lebih berharga dibanding dengan 1000 nasihat. Yang ketiga, ada pembiasaan. Unsur penting bagi penumbuhan akhlak adalah bukti dilaksanakannya nilai-nilai normatif akhlak itu sendiri. Penumbuhan akhlak akan dapat terlaksana apabila dilakukan dengan pembiasaan yang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri seseorang. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi merupakan kemampuan sadar khas manusiawi. Berdasar kemampuan sadar ini, manusia mampu mengatasi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan lebih baik. Segala tindakan dan kebiasaan dalam penumbuhan akhlak lingkungan yang telah dilaksanakan perlulah dilakukan refleksi untuk melihat sejauh mana keluarga, kelompok masyarakat, atau pihak yang melakukannya telah berhasil atau gagal dalam menumbuhkan akhlak lingkungan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita paparkan sebelumnya. Akhlak manusia terhadap lingkungan, terutama alam, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan, dan memakmurkan lingkungan atau alam ini, dengan memenuhi kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup dapat terjaga. Manusia wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian alam atau kerusakannya, karena sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Alam yang masih lestari pasti dapat memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di bumi. Tetapi apabila alam sudah rusak, maka kehidupan manusia menjadi sulit, rezeki sempit, dan dapat membawa kepada kesengsaraan. Kewajiban menjaga lingkungan agar tetap sehat dan sejahtera sehingga tidak akan menyebabkan kesengsaraan ini juga sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi akhlak terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.